bersama mengenai preservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endah sebagai moderator pada acara BIMTEK pengelolaan arsip statis pada hari ini. Dan selamat pagi Bapak Ibu semua yang berada di daerahnya masing-masing dan di tempatnya masing-masing. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan keadaan bisa menjalankan tugas pada hari ini dan bisa mengikuti acara BIMTEK pas pada hari ini dari mulai acara hingga terakhir yang akan diberikan materi oleh dua orang, yaitu salah satunya adalah saya dan yang kedua adalah Pak Agung. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Izin Bapak Ibu untuk saya mempersingkat waktu, izin share screen. Akan diberikan materi oleh dua orang, yaitu salah satunya adalah saya dan yang kedua adalah. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Izin Bapak Ibu. Bu Endah, apakah sudah terlihat materi saya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini hari ketiga ya, Bapak Ibu mengikuti BIMTEK pengelolaan arsip statis. Semoga Bapak Ibu yang telah mengikuti dari hari pertama hingga hari terakhir ini, hari ketiga, masih semangat untuk mengikutinya agar informasi dan mengenai kearsipan yang tidak hanya pengelolaan arsip dinamis, tetapi juga arsip statis untuk Bapak Ibu lebih memahami dan mengetahui, atau mungkin yang belum pernah mengetahui tentang pengelolaan arsip statis. Jadi ini mungkin yang pertama mungkin ya Bapak Ibu untuk mengetahui informasi tentang kearsipan, agar Bapak Ibu mengenai kearsipannya, pengetahuan mengenai kearsipan bertambah dan semakin bersemangat, apalagi ini bimbingan teknis untuk arsiparis ya Bapak Ibu, hasil penyetaraan dan inpassing, di mana arsiparis dengan hasil penyetaraan dan inpassing ini untuk menambah SDM kearsipan seluruh Indonesia, sehingga kearsipan di masa yang akan datang dengan bertambahnya jumlah arsiparis dari hasil inpassing dan penyetaraan ini bertambah maju ya Bapak Ibu. Jadi pemahaman dan kesadaran tentang kearsipan semakin luas dan semakin dipahami kalau kearsipan ini tidak hanya dilihat atau dipandang sebelah mata, dan apabila dianggap perlu, kalau sudah terjadi masalah, semoga tidak terjadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, pada materi hari ini saya akan membawakan tentang preservasi arsip statis. Oke, preservasi arsip statis ini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Nama saya adalah Dwinda Megita Nocha Gatmani. Saya lulusan sarjana teknik dan magisternya administrasi publik. Jabatan saya pada saat ini adalah arsiparis ahli media yang ditempatkan di Direktorat Kearsipan Daerah 1, yaitu untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan Papua, Maluku, NTT. Tapi untuk penempatan yang khususnya adalah saya di Direktorat Kearsipan Daerah 1B, yaitu untuk Sulawesi dan NTB. Dan saya berkantor di Jalan Ampera Raya nomor 7, di mana Bapak Ibu, Arsip Nasional ini tidak hanya kantornya tidak hanya di Ampera ya Bapak Ibu, ada juga yang di Buncit, dan ada juga yang di Bogor, dan ada juga yang di Aceh. Dan Bapak Ibu yang berada di Dinas Kearsipan di Pemda-Pemda adalah sebagai kepanjangan tangan kami, Arsip Nasional, untuk kearsipan.
Ya, dari untuk BIMTEK preservasi ini diharapkan peserta yang mengikuti BIMTEK pada hari ini maupun dari hari pertama khususnya untuk preservasi agar bisa menjelaskan ya Bapak Ibu tentang preservasi arsip statis itu apa setelah mengikuti BIMTEK ini. Lalu menguraikan bagaimana cara preservasi arsip statis dan tata cara preservasi arsip statis di mana mungkin untuk mengetahui cara atau teknis preservasi mungkin saya tidak bisa memberikan contohnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apabila untuk melihat langsung bagaimana sih preservasi arsip statis, jadi pada saat Bapak Ibu datang ke Arsip Nasional bisa langsung ke bagian restorasi arsip atau repro di mana preservasi arsip bisa Bapak Ibu lihat secara langsung. Ya. Nah, ini mungkin dari hari pertama ya, Bapak Ibu sudah sering sekali nih permateri itu selalu mengawali dengan arsip itu apa sih? Ya mudah-mudahan dengan berulang-ulangnya pemateri ini untuk menyampaikan arsip itu apa, semoga semakin diingat oleh Bapak Ibu, tidak hanya diingat tapi dipahami dan dimengerti. Ini saya hanya pengulangan. Jadi arsip itu tuh seperti rekaman kegiatan atau peristiwa di mana setiap kegiatan atau peristiwa yang sekarang ini selalu kita dokumentasikan, bisa melalui handphone atau melalui kamera atau melalui kamera video, di mana momen-momen yang bersejarah atau momen-momen yang berkesan itu akan didokumentasikan oleh Bapak Ibu. Begitupun arsip, ya, dan itu dinamakan arsip. Jadi setiap kegiatan atau peristiwa itu direkam yang dengan bentuk media apapun yang tadi telah saya sebutkan, bisa dari handphone, kamera maupun video yang mengikuti teknologi informasi pada saat ini. Lalu khususnya untuk arsip negara yang direkam kegiatan peristiwanya ini dibuat atau diterimanya dari lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini bentuk-bentuk media arsip yang bisa disimpan setelah Bapak Ibu mendokumentasikannya. Nah, ini ada arsip tekstual, yaitu arsip berupa kertas, arsip audiovisual itu dari foto, video, terus ini ada arsip kartografi, yaitu peta, dan ini adalah contoh-contoh arsip foto tokoh-tokoh nasional dan arsip elektronik. Arsip elektronik yaitu arsip yang kalau sekarang kita Bapak Ibu kita bisa menciptakan arsip dari handphone kita sendiri ya, dengan teks di WA atau SMS. Itu kan sering sekali kita itu menciptakan arsip secara elektronik dengan menggunakan medianya elektronik dari komputer atau dari handphone kita sendiri. Nah, ini dasar hukum preservasi. Dasar hukum preservasi ini dituangkan di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 63. Dan untuk di Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 di pasal 98 sampai 99, dan Peraturan Kepala ANRI tahun Nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman preservasi arsip statis. Ya, ini kita masuk ke, oh iya, apakah preservasi itu ya Bapak Ibu? Preservasi itu
adalah proses perlindungan dan perbaikan arsip. Jadi arsip ini juga perlu dilindungi dan untuk supaya tidak terjadi kerusakan. Dan apabila sudah terjadi kerusakan, maka kita juga bisa memperbaiki arsip tersebut. Nah, itu dinamakannya preservasi. Jadi sebelum arsip setelah diciptakan, maka kita lindungi. Dan apabila pada masa penyimpanan atau masa kita menggunakannya itu mengalami kerusakan, maka kita bisa memperbaiki arsipnya tersebut. Dan ini tentang pengertian preservasi arsip, yaitu telah saya sampaikan sebelumnya tentang perlindungan pada saat arsip telah diciptakan untuk melindungi dari kerusakan atau dari unsur-unsur perusak yang akan merusak arsip, dan bisa melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan atau restorasi pada arsip yang rusak. Di mana kerusakan arsip ini bisa digolongkan menjadi 3, yaitu arsip yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dan penanganannya itu juga berbeda-beda. Kalau arsip yang kerusakannya ringan, mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau arsip yang telah kerusakannya sedang dan mungkin hingga mengarah ke berat, mungkin Bapak Ibu tidak bisa melakukan perbaikannya secara sendiri. Perlu melakukan perbaikannya itu bisa dilakukan dengan teknik-teknik restorasi yang akan dilakukan oleh tenaga atau petugas yang ahli restorasi, di mana penanganan arsip yang rusaknya sedang mengarah berat itu ada teknik-teknik tersendiri yang nanti akan saya sampaikan. Jadi kalau untuk yang ringan mungkin Bapak Ibu masih bisa memperbaikinya, tapi kalau udah untuk sedang ke berat perlu petugas yang memahami dan menguasai tentang perbaikan arsip tersebut, dan ada bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Tindakan preservasi ini ada 2. Preservasi secara preventif, yaitu perlindungan, dan preservasi secara kuratif apabila telah terjadi kerusakan. Yang preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap arsip, yaitu dengan cara perlindungan. Lalu disiapkan juga prasarana sarana yang sesuai. Penanganan arsipnya juga perlu diawasi dengan cara pengendalian hama, lalu juga memperhatikan aspek-aspek preservasi untuk perlindungannya, dan untuk fasilitas-fasilitas keamanan dan kebersihan juga dijaga, dilindungi dari hal-hal yang dapat merusak arsip. Dan apabila nih sudah terjadi kerusakan, maka perlu dilakukan preservasi atau perbaikan secara kuratif, di mana kerusakan arsip tersebut dengan cara diperbaiki sesuai metode yang disesuaikan dengan media maupun jenis arsipnya, dan dibutuhkan ruangan khusus untuk memperbaikinya yang didukung juga oleh peralatan dan petugas yang mendukung untuk perbaikan arsip tersebut sesuai jenis arsip yang akan diperbaiki ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi telah disampaikan, jenis arsip yang ada yang kontekstual dan audiovisual. Audiovisual itu dari foto, video, film. Kalau kontekstual adalah arsip yang medianya kertas.
Nah, ini untuk preservasi preventif, di mana perlindungan arsip untuk pencegahan dimulai dari penyimpanan arsip atau depot arsip. Kok namanya depot arsip ya? Bapak Ibu pasti langsung berpikirnya seperti depot es gitu, depot es. Tapi ini untuk menyimpan arsip. Namanya juga depot. Ini depot arsip. Dan ini khususnya arsip statis. Ruangan depot ini untuk perlindungan dan pencegahan arsip untuk tidak terjadi kerusakan dimulai dari penyimpanan arsipnya, yaitu tempat penyimpanan arsipnya dipisahkan sesuai jenis arsipnya. Jadi tidak bisa ya Bapak Ibu menyimpan arsip dengan jenis arsip yang sama. Misalnya tempat penyimpanan arsip kertas ya khusus kertas saja. Dan untuk yang audiovisual itu dipisahkan dengan arsip yang medianya kertas. Kalau yang arsipnya foto juga dipisahkan, arsipnya video itu bisa disatukan, foto, video itu bisa disatukan. Tetapi tempatnya untuk ruangannya bisa disatukan, tapi untuk tempat penyimpanannya dipisahkan ya Bapak Ibu. Apalagi untuk yang kontekstual atau arsip kertas itu benar-benar dipisah dengan yang audiovisual. Selain dipisahkan ruangan penyimpanannya, juga diperhatikan untuk suhu kelembapannya. Karena suhu dan kelembapan ini sangat mempengaruhi akan terjadinya kerusakan arsip di masa datang, di masa yang akan datang. Di mana kita untuk wilayah Indonesia ini adalah wilayah atau negara tropis. Negara tropis yang dengan suhu dan kelembapan yang tinggi, dan di mana arsip ini sangat menyukai tempat yang dingin tetapi kering. Tapi untuk negara Indonesia ini, di mana negara tropis, negara kita ini memang panas, ada masa dingin itu hanya pada saat hujan ya, Bapak Ibu. Panas tapi lembab negara Indonesia ini. Jadi untuk arsip ini sangat menyukai tempat yang dingin tapi kering. Jadi untuk Bapak Ibu yang tempat penyimpanannya menggunakan AC, benar-benar ya dijaga tempat suhu dan kelembapannya. Suhu dan kelembapannya itu benar-benar dijaga agar jangan sampai terjadi kerusakan. Dan apabila Bapak Ibu tempat penyimpanannya ini tidak menggunakan AC, lokasi dan konstruksinya itu sangat diperhatikan agar terisolasi dengan baik dari sinar matahari, dari agar kalau tidak menggunakan AC, harap kalau memang ada jendela ruang penyimpanannya, jadi sering-seringlah dibuka jendelanya agar sirkulasi udaranya di dalam ruang penyimpanan ini sangat baik. Jadi untuk jadi tidak lembab. Kalau ditutup terus ruang penyimpanannya nanti akan lama-lama akan lembab udara di dalamnya dan itu akan menyebabkan jamur di arsip yang dimana dimulainya mungkin dari boxnya atau dari dinding-dinding tempat ruang penyimpanannya karena lembab jarang dibuka jendelanya jadi kelembapannya sangat tinggi muncul nih biasanya jamur-jamur di dinding-dinding ya Bapak Ibu mungkin bisa pernah lihat hitam-hitam di dinding itu di ruang penyimpanan itu jamur atau di lantai mungkin di ujung-ujungnya di ujung-ujung atau di pojok-pojok ruangan ada noda-noda hitam itu jamur ya Bapak Ibu karena sirkulasi udara yang kurang baik yang terperangkap di dalam ruangan penyimpanan sehingga muncullah jamur-jamur. Dan apabila tempat penyimpanannya itu menggunakan AC, fluktuasi atau turun naiknya suhu di ruangan tempat penyimpanan hanya rentangnya 1. Jadi
jangan sampai rentang suhunya drop lebih dari 1 atau terlalu dingin lebih dari 1. Itu juga arsip juga akan mengalami kerusakan. Lalu jangan lupa memantau suhu dan kelembapannya secara berkala setiap 1 kali dalam seminggu. Peralatan yang digunakan adalah termogrometer atau termograf, yang untuk kalibrasi alatnya menggunakan sling psikometer. Termometer ini ada dijual yang digital, jadi Bapak Ibu bisa membelinya untuk menjaga suhu dan kelembapannya, ditempel di dinding di ruangan penyimpanan, di mana setiap 1 minggu sekali dipantau suhu dan kelembapannya dan dicatat di buku atau di secara di Excel mungkin kalau Bapak Ibu, tapi lebih baik ada 2 backupnya. Ada yang berupa tulisan, Bapak Ibu catat di buku, dan nanti dituangkan lagi di Excel untuk sebagai rekapan untuk dibuatkan grafik selama setahun atau per bulannya. Karena diceknya secara seminggu sekali, fluktuasi suhu dan kelembapannya itu bagaimana. Kalau misalnya bulan ini suhu dan kelembapannya tinggi, kelembapannya tinggi, berarti bulan selanjutnya agar diperhatikan nih untuk sirkulasi udaranya, untuk pengaturan suhunya, jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas. Lalu juga disediakan untuk alat kelembapan udara, yaitu dehumidifier. Dehumidifier ini juga ada jenisnya dan ada ukurannya, disesuaikan dengan ruangan penyimpanan arsip yang tersedia di Bapak Ibu semua. Atau yang lebih murah lagi bisa menggunakan silika gel. Silika gel ini mungkin Bapak Ibu tahu silika gel ya, biasa kita taruh di dalam, bukan kapur barus ya Bapak Ibu, silika gel. Silika gel itu yang bentuknya bulat-bulat kayak jelly gitu. Dan ini untuk menyerap air. Jadi Bapak Ibu bisa membelinya secara besar, partai besar, nanti tinggal ditaruhnya di wadah plastik. Taruh saja di ruang penyimpanan di pojok-pojok agar silika gel ini dapat menyerap air yang di ruang penyimpanan Bapak Ibu. Agak lebih murah menggunakan silika gel dibandingkan alat dehumidifier ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ke depot arsipnya statisnya di Andri, itu ada di ujung-ujung atau di berupa seperti lemari, dia bentuknya tinggi, besar. Nah, itu dehumidifier. Memang agak besar karena ruangan penyimpanan di Andri ini arsipnya banyak, jadi kami memerlukan atau menyediakan dehumidifier yang besar, yang tinggi, yang seperti lemari. Tapi kalau Bapak Ibu disesuaikan saja dehumidifiernya di ruang penyimpanannya. Kalau tempatnya kecil, berarti membelinya atau menyediakannya dehumidifier yang kecil, atau menggunakan silika gel yang lebih murah atau yang lebih hemat. Nah, ini suhu dan kelembapan untuk di ruangan penyimpanan disesuaikan dengan media arsipnya. Kalau media arsipnya kertas, yaitu jenis arsipnya peta atau kartografi atau gambar teknik, grafik atau diagram, itu suhu dan kelembapannya 20 derajat plus minus 2 derajat. Plus minus 2 derajat ini, maksudnya 20 rentang suhunya adalah dari 18, yaitu 20 dikurang 2,
dan 20 ditambah 2. Jadi rentang suhunya 18 hingga 22 derajat Celcius. Jadi untuk yang arsip kertas ini masih sesuai dengan suhu tubuh, maksudnya dengan suhu tubuh manusia, bukan suhu tubuh, menyesuaikan dengan suhu manusia, yaitu 22 maksimum, 18 minimalnya. Dan untuk kelembapannya itu 50 RH plus minus 5, berarti rentang kelembapannya yaitu 45 hingga 55 persen RH. Dan untuk fotografik hitam putih, apabila Bapak Ibu masih menyimpan foto hitam putih ya, ada di rumah atau mungkin di dinas arsip, itu menyimpan arsip hitam putih, seperti klise yang negatif atau sign film, real film kalau memang masih ada, atau foto ronsen, X-ray, mikrofilm, mikrofilm, atau glass plate foto. Kalau masih menyimpan, ini suhunya berbeda dengan suhu arsip kertas. Ini kurang 18 derajat plus minus 2. Berarti 16 derajat sampai 20 derajat Celcius. Lumayan dingin ya Bapak Ibu ya. Untuk suhu kita, suhu manusia, kalau kita pasang AC di rumah, 16 itu lumayan dingin. Tapi untuk foto, arsip foto memang dibutuhkan suhu yang agak dingin. Lalu untuk kelembapannya 35% RH. Dan untuk fotografik yang berwarna, seperti sheet film juga, sign film, yang membedakan hanya ini hitam putih dan ini berwarna, ini lebih untuk suhunya lebih kecil lagi Bapak Ibu, di bawah 5 derajat. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke luar negeri, mungkin pernah merasakan ya di bawah 5 derajat seperti apa, dingin sekali. Kita mungkin di puncak yang dimana, atau mungkin di daerah Bapak Ibu masing-masing di daerah pegunungan, mungkin bisa merasakan lah di bawah 5 derajat seperti apa, yang misalnya kita mau ngeliat sunrise, nah itu kan suhunya bisa di bawah 5 ya, mungkin atau di bawah 10 sih sebenarnya. Kalau jam 2, jam 3 pagi mungkin di bawah 5. Nah, seperti itulah suhu di bawah 5 derajat. Dan kelembapan untuk fotografik yang berwarna ini 35% RH plus minus 5, yaitu berarti rentangnya 30 hingga 40% RH. Dan untuk magnetik, untuk jenis media rekamnya magnetik, jenis arsipnya ada komputer tapes and disket. Oh, disket sudah tidak ada ya, Bapak Ibu, sekarang CD ya. CD, ada kaset video. Dulu tuh kaset video tuh, nah ini, Umatic atau Betacam, VHS, SVHS. Dulu mungkin yang sekarang anak-anak milenial tidak tahu ya, kaset video itu seperti apa. Betacam itu seperti apa. Sekarang sudah menggunakan SD card ya, SD card untuk di handphone maupun di kamera. Lalu untuk kaset rekaman suara, audiovisual ini, kaset rekaman suara, ini untuk suhunya 18 plus minus 2, di mana rentangnya itu adalah 16 hingga 20 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya 35% RH plus minus 5. Berarti rentannya 30 hingga 40% RH. Untuk yang media arsipnya, media rekam arsipnya adalah magnetik. Lanjut, ini untuk preservasi penyimpanan arsip, yang tadi adalah depot arsipnya untuk suhu kelembapannya, dan ini untuk rak arsipnya. Rak arsip untuk yang arsip statis ini menggunakan rak yang statis.
yaitu rak yang digunakan untuk rak ini harus dapat menanggung, harus kuat menahan beban alias kokoh, dan jarak antara lantai dan rak terbawah itu 85 hingga 150 mm. Kenapa ada jaraknya? Untuk sirkulasi udara dan untuk memudahkan membersihkan lantai. Dan apabila terjadi banjir, bukan kebanjiran, terjadi banjir, kita bisa membersihkan bawah raknya ini karena masih ada space kosong di bawahnya. Mudah-mudahan jangan sampai ya terjadi tempat penyimpanan di daerah Bapak Ibu terjadi kebanjiran. Dan apabila sampai terjadi banjir, diperlukan nih jarak terbawahnya ini untuk di rak arsip ini ada jaraknya, yaitu untuk membersihkan raknya apabila terjadi banjir. Dan arsip yang disimpan di bagian atas rak, di mana berdekatan dengan lampu, jangan disimpan di atas rak ya Bapak Ibu, paling atas dekat lampu. Kenapa? Nanti lama-kelamaan akan pudar nih tulisannya, tintanya ini akan pudar karena terpapar terus dengan sinar cahaya, sinar lampu tersebut. Dan juga resiko tertetes air apabila ruangan penyimpanannya itu mengalami kebocoran. Dan juga ruang penyimpanan ini disediakan alat penyembur air atau sprinkle itu. Nanti kalau arsipnya ditaruh di paling atas, kan nyemprot air nih, bisa langsung mengenai langsung arsipnya nih airnya. Nah, kalau seperti itu bisa terjadi kebakaran. Nah, terjadi kebakaran akan mengeluarkan asap. Nah, dari smoke detector tersebut. Nah, dari smoke detector ini nanti akan langsung nih yang menyemburkan air apabila untuk memadamkan api tersebut dengan menggunakan air. Jadi jangan disimpan di atas rak ya Bapak Ibu, karena resikonya itu sangat banyak sekali. Lalu rak arsip tersebut dilapisi logam, terbuat dari logam, dilapisi anti karat dan anti gores untuk arsip kertas dan arsip foto. Tetapi untuk arsip yang media arsipnya adalah magnetik, yaitu video dan rekaman suara, raknya tidak boleh mengandung medan magnet. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi kualitas arsip tersebut. Kan ada magnetnya. Nanti akan nempel dong di raknya ya Bapak Ibu. Selain mempengaruhi kualitasnya. Lalu rak tersebut diberikan label untuk memudahkan, disesuaikan dengan isinya untuk memudahkan dalam pencarian arsipnya. Dan ini berhubungan dengan layanan arsip ya Bapak Ibu. Apabila label ini, setiap rak itu diberikan label, jadi memudahkan dalam pencarian dan mengembalikan arsipnya. Lalu untuk yang rak yang berupa laci, ini biasanya untuk arsip peta. Di arsip nasional, untuk arsip petanya ini disimpan secara lateral, lemari lateral. Lemari lateral itu lemari yang jadi arsip petanya itu ditidurkan, ditaruhnya, tidak digantung. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam tabung, tapi tabungnya itu jangan terbuat dari besi ya Bapak Ibu, karena akan berkarat. Jadi tabung itu terbuat dari plastik diusahakan, karena lemari lateral ini lumayan mahal ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Andri, arsip petanya ini ditaruh di lemari lateral yang ada knopnya. Knopnya itu ada untuk pegangannya, untuk
di atas di tepi-tepi bagian depan dan belakangnya untuk menghindari jatuh arsip. Nah, ini media penyimpanan arsip untuk yang raknya ya. Jadi untuk arsip kertas itu boxnya bebas asam, kertas pembungkusnya bebas asam dan bebas lignin, rak besinya anti karat, dan di dalamnya disusun secara lateral. Dan untuk arsip peta yang tadi saya sampaikan, dapat disimpan di lemari lateral, yaitu dengan cara ditidurkan atau di dalam tabung, di mana sebelum dimasukkan ke dalam tabung, dibungkus dulu petanya ini dengan kertas pembungkus yang bebas asam dan bebas lignin. Jadi, kenapa sih bebas asam dan bebas lignin? Agar arsip yang disimpan itu kertas pembungkusnya itu jangan sebagai penghantar asam kepada arsip. Jadinya diusahakan kertas pembungkusnya itu bebas asam dan bebas lignin. Jadi Bapak Ibu untuk arsip peta itu jangan dilipat-lipat ya. Tolong jangan dilipat-lipat karena nanti akan membekas nih lipatannya. Jadi diusahakan digulung, lalu ditaruh di tabung apabila tidak ada tempat lemari lateralnya, disimpan di tabung yang bahannya plastik. Lalu jenis arsipnya rak besi anti karat untuk yang box arsip, dan untuk yang arsip kertas, mohon maaf, arsip kertas ini maksudnya yang kita korespondensi, dan untuk arsip peta ini lacinya besi anti karat. Untuk di boxnya disusun secara lateral, dan untuk arsip peta di dalam tabung. Untuk arsip foto ditempatkan secara horizontal. Lalu maupun di dalam can jenis untuk di rak maupun di tempat penyimpanannya disimpannya secara horizontal. Dan untuk arsip film ini ditempatkannya di can atau kontainer yang berbahan can polipilen atau polikarbonat. Dan untuk jenis raknya itu juga sama, bahannya dari can polipilen atau polikarbonat dan ditempatkan secara horizontal. Untuk arsip video disesuaikan dengan bentuk dari ukuran arsip video ini. Yang tadi sebelumnya arsip videonya ada yang dari Betacam itu kan agak besar, jadi disesuaikan. Tapi untuk bahannya, untuk tempat penyimpanannya itu atau kontainernya atau can-nya itu bahannya non PVC ya. Lalu menggunakan rak kayu, bukan rak besi. Kalau yang untuk arsip video, raknya rak kayu, lalu disusunnya secara lateral. Dan untuk arsip rekaman suara juga disesuaikan dengan bentuk atau ukuran media arsipnya, dan tidak berbahan PVC, juga menggunakan rak kayu dan disusunnya secara lateral. Jadi Bapak Ibu ini benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu, media penyimpanannya disesuaikan dengan jenis arsipnya apa yang diciptakan. Oke. Nah, ini untuk penanganan arsip. Jadi kita menangani arsip ini juga tidak boleh semena-mena ya Bapak Ibu, tidak boleh sembarangan, tidak boleh ceroboh. Jadi pada saat menangani arsip nih, Bapak Ibu mau menangani arsip, mau ngolah arsip. Jadi sebelumnya makan dulu, minum dulu terlebih dahulu, lalu cuci tangan terlebih dahulu. Jadi pada saat menangani arsip, jangan sambil ngemil ya Bapak Ibu, jangan sambil minum, karena resikonya itu tangan kita ini apabila kita sambil ngemil, sambil misalnya misi kerupuk ya biasanya, atau apalah yang berbahan-bahan minyak, itu akan menempel kan di jari-jari kita. Nah, ini itu nanti kalau kita
menangani arsip dengan di sampingnya ada makanan, di samping kiri kanan kita tuh ada makanan, ada minuman, resikonya itu akan merusak arsipnya sangat tinggi. Kenapa? Jari-jari tangan kita yang ada minyak-minyak tersebut atau noda-noda itu akan nempel ke arsipnya. Lalu kalau ada minum, itu nanti resiko untuk tumpah itu sangat tinggi. Belum lagi jangan sambil ngerokok ya Bapak Ibu, nanti abu-abunya itu bisa mengotori arsip tersebut. Belum lagi nanti bara dari rokok tersebut jatuh ke arsip, apalagi arsip kertas itu bisa bolong. Lalu arsip yang dibawa ke ruang layanan itu menggunakan troli ya Bapak Ibu. Troli ini apabila kita lagi belanja, kita kan belanja menggunakan troli lah, bisa menggunakan troli untuk menangani arsip. Jadi diusahakan jangan dipegang langsung. Lalu pengguna arsip yang di layanan itu mengikuti nih tata cara menangani arsipnya, baik mau kita bisa menggunakan publikasinya menggunakan poster yang dipasang di ruang layanan. Dan untuk arsip yang untuk dipamerkan, digunakan untuk pameran, itu juga ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya arsip yang dipamerkan ini, arsipnya yang salinan, jangan yang asli. Cahaya juga diperhatikan, cahaya yang digunakan tidak melebihi 50 lux dan tidak bebas dari sinar UV. Lalu diatur atau dimonitor pencahayaannya, suhu kelembapannya juga harus sama, sesuaikan dengan kondisi di ruang penyimpanan. Lalu arsip asli jangan dipamerkan ya Bapak Ibu, lebih dari 1 bulan. Dan itu juga penanganannya juga sangat diperhatikan sekali untuk yang arsip asli. Lalu arsip disimpan di tempat yang terkunci, apalagi untuk arsip asli ya yang dipamerkan, yang mudah terlihat untuk staf. Jangan sampai arsip asli ini dicuri atau dipegang-pegang sama yang pengunjung, karena nanti akan mengalami kerusakan. Dan ini kita juga perlu pada preservasi secara preventif ini pengendalian hama. Pengendalian hama ini harus dilakukan secara berkala, inspeksi terhadap bangunannya maupun koleksi arsipnya. Gimana sih maksudnya pengendalian hama untuk di bangunan? Jadi secara berkala nih Bapak Ibu mengetahui keberadaan jamur, serangga, tikus, atau bagian-bagian yang bocor, atau retakan-retakan dinding, atau cat yang terkelupas, dan lain-lain. Ini disurvei, diinspeksi, ini secara berkala. Setahun minimal 2 kali lah Bapak Ibu. Jadi kan, tapi untuk jamur serangga tidak setahun 2 kali ya, lebih baik mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya. Tapi kalau untuk bagian yang bocor atau dinding-dinding atap yang bocor dan cat mungkin bisa setahun sekali atau setahun 2 kali. Lalu untuk keamanan fisik gedungnya juga bangunan arsip tersebut apakah perlu direnovasi, itu perlu diperhatikan agar jangan sampai kerusakan-kerusakan yang retakan-retakan di dinding tersebut itu jangan sampai tuh bangunan itu runtuh kalau kita tidak cek secara berkala. Lalu koleksi arsip juga kita perlu cek secara berkala apakah arsipnya atau boxnya ini dalam keadaan sobek atau lubang, debu. Biasanya kalau sobek itu mungkin cara penanganannya pada saat mungkin peminjaman di ruang layanan, lubang-lubang mungkin karena serangga, noda-noda, ya noda dari jamur, dan serangga-serangga yang akan merusak itu kita perlu secara berkala untuk menginspeksi untuk yang arsip dan bangunannya. Lalu sanitasi ruang penyimpanan dan peralatan arsip dibersihkan secara berkala, minimal setahun 2 kali, secara menyeluruh dari bangunannya maupun dari arsip dan boxnya. Lalu menyeleksi arsip yang masuk. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan akuisisi ya sudah di hari pertama nih akuisisi arsip. Jadi sebelum arsip yang hasil dari akuisisi dimasukkan
atau disatukan di ruang penyimpanan, ini diinspeksi terlebih dahulu. Dilihat apakah ada serangga-serangga, ada jamur, apakah perlu boxnya diganti. Misalnya dari box dari tiap-tiap OPD ini sudah rusak atau karena perpindahan dari OPD ke dinas arsip di jalannya ini mengalami kerusakan karena bertumpuk-tumpuk, apakah perlu diganti dulu nih boxnya. Jadinya sebelum disatukan ke ruang penyimpanan, dilihat dulu nih boxnya apa perlu diganti, apakah ada serangga di dalamnya atau tikus, mudah-mudahan jangan sampai ya Bapak Ibu. Jadi dilihat dulu, jadi jangan dari OPD setelah melakukan akuisisi langsung saja ditaruh di ruang penyimpanan, tapi ini dulu ya, istilahnya disortir dulu, dilihat dulu. Lalu dipantau aktivitas hama perusaknya di ruang penyimpanan ini, di mana ada serangga-serangga enggak, ada jamur atau ada tikus. Lalu juga dilakukan pencegahan ya terhadap serangga atau tikus-tikus tersebut dengan cara ada nih petugas-petugas untuk yang menyemprotkan serangga. Jadi sebelum di tempat penyimpanan itu diinspeksi dulu, maksudnya dikendalikan dulu hama-hama tersebut untuk melakukan pencegahan kerusakan arsip. Oke. Dan ini untuk akses ruangan penyimpanan. Untuk di ruang penyimpanan ini tidak sembarangan orang ya Bapak Ibu untuk aksesnya. Jadi hanya petugas-petugas yang berwenang atau pejabat yang berwenang di tempat penyimpanan yang boleh mengaksesnya, yang boleh masuk. Juga dilengkapi dengan kartu khusus, dilengkapi juga kamera atau alarm atau kuncinya. Jadi tidak semua orang itu bisa mengakses. Jadi hanya petugas-petugas yang diberikan wewenang atau pejabat berwenang yang bisa masuk ke ruang penyimpanan. Lalu arsip disimpan itu mudah diidentifikasi dan lokasinya itu ditinjau secara berkala oleh petugas yang diberikan wewenang tersebut, dan di mana pejabat yang diberikan wewenang itu juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanannya, bukan hanya petugas atau arsiparis yang ditugaskan saja, tetapi pejabatnya juga. Nah, ini preventif. Nah, ini untuk reproduksi. Jadi apabila sudah terjadi kerusakan, kita melakukan reproduksi, yaitu penggandaan arsip dari media yang sama atau ke alih media yang berbeda. Jadi pengertian dari reproduksi ini adalah penggandaan arsip. Oke. Nah, ini tujuan reproduksi. Tujuan reproduksi ini mengamankan arsip aslinya untuk tidak digunakan jika tidak benar-benar dibutuhkan. Ini untuk reproduksi tujuannya, dan untuk sebagai viewing copy atau referensi copy. Jadi pada saat di ruang layanan, Bapak Ibu apabila telah reproduksi atau penggandaan arsip tersebut atau mengalih mediakan, misalnya arsip kertas nih, di-scan terlebih dahulu. Lalu untuk yang di tempat layanan nanti hanya dikasih lihatnya itu yang arsip yang hasil scan. Jadi pengunjung atau user ini tidak langsung melihat ke media arsipnya, tidak langsung melihat ke arsipnya langsung. Jadi bisa digunakan arsip yang hasil reproduksi atau dikatakan duplikasi kopi.
untuk di layanan ya Bapak Ibu. Lalu pada saat preservasi preventif ini juga diperlukan planning bencana, disaster planning. Jadi pada saat terjadi bencana, apalagi dengan peta lokasi Indonesia yang rawan sekali bencana dari kebakaran, dari gempa, gunung meletus, ini untuk preservasi preventifnya atau bila telah terjadi bencana ini perlu dilakukan planningnya atau pencegahannya. Salah satunya adalah dimulai dengan pencegahan. Apa sih melakukan pencegahannya sebelum terjadi bencana itu? Dilakukan dengan inspeksi bangunan yang berpotensi bencana. Lalu kedua, dilakukan secara rutin pembersihan dan perawatan bangunan dari atap, pintu, jendela, dan listrik. Lalu memasang alat pendeteksi api, exhausting system atau sistem pemadaman dan alarm pendeteksi air. Keempat, membuat pengaturan khusus untuk mematikan keamanan arsip dan bangunan atau dengan cara renovasi bangunan. Dan kelima, membuat salinan bagi arsip yang penting. Dan apabila terjadi bencana, nah ini persiapannya. Pertama, menyediakan perlengkapan yang diperlukan ketika bencana. Lalu sebelumnya dilakukan pelatihan dulu ya Bapak Ibu kepada tim penanganan bencana. Dan ketiga, menyiapkan dokumentasi pada saat bencana. Jadi pada saat bencana dilakukan layout dokumentasian, yaitu dengan fokus ke layout bangunan yang memuat lokasi raknya, di mana arsip yang dijadikan prioritas untuk ditangani, lalu lokasi sumber listrik, air, dan pintu keluarnya. Daftar-daftar nama, alamat, telepon yang tim tanggap bencana ini juga perlu disiapkan. Lalu apabila arsip diasuransikan, itu juga perlu disiapkan dokumennya, dan prosedur penyelamatan juga perlu dipersiapkan apabila terjadi bencana, jadi sudah ada SOP-nya. Dan yang paling penting juga dana ya, dana darurat apabila terjadi bencana. Dan melakukan sosialisasi untuk pada saat bencana ini perlu dilakukan sosialisasi. Jadi apabila terjadi bencana sudah siap apa sih yang mesti dilakukan. Selanjutnya apabila terjadi bencana, nah ini responnya. Jadi apabila setelah terjadi bencana, sudah ada SOP menangani bencana, jadi langsung mengikuti prosedur daruratnya dengan menyalakan alarm mungkin, atau memang sudah otomatis apabila terjadi bencana, alarm akan otomatis berbunyi. Dan yang penting jiwa manusia, petugas-petugasnya dulu ya dievakuasi, dan untuk arsipnya bisa selanjutnya setelah bencana, setelah tenang terjadi bencana itu sudah tenang, manusianya sudah diselamatkan, baru arsip ini dievakuasi. Lalu hubungi tim tanggap darurat dan jangan memasuki area yang terjadi bencana sebelum diizinkan petugas yang tanggap bencana. Lalu stabilkan lingkungan setelah 40 jam setelah terjadi bencana. Jika kondisinya di atas suhunya di atas 20 derajat dan kelembapannya 70% RH, maka arsip yang basah akan mudah ditumbuhi jamur. Jadi harap segera dilakukan pencegahan jamur dengan cara mengeringkan di sinar atau diangin-anginkan saja dengan menggunakan kipas. Jangan langsung ke panas yang terik. Jadi panas matahari yang jangan dijemur seharian ya Bapak Ibu. Lalu fotokan atau dokumentasikan bahan dan rusak yang untuk klaim asuransi. Lalu siapkan tempat untuk membungkus arsip yang untuk freezing ya, atau pembekuan pada tempat
untuk mengeringkan arsip yang basah. Jadi arsip yang basah ini dimasukkan ke dalam plastik lalu di freezing atau dibekukan di dalam lemari beku atau freezer. Kalau langsung ada ya, mudah-mudahan langsung ada ya Bapak Ibu lemari freezer ya. Atau dengan yang tadi yang saya sudah sampaikan dengan cara diangin-anginkan atau di bawah sinar matahari, tapi jangan sinar matahari yang terik, jangan seharian juga. Lalu untuk pemulihan pasca bencana, membuat program dan perbaikan bangunan arsip yang rusak hingga stabil kembali. Lalu tentukan prioritas mana untuk tindakan perbaikannya dan meminta saran kepada konservator untuk mencari metode yang terbaik dan perakiraan biayanya. Lalu apabila arsip atau bangunannya diasuransikan, segera hubungin bagian asuransi dan segerakan bersihkan dan rehabilitasi bangunan atau tempat yang mengalami bencana. Nah, ini prinsip perbaikan arsip. Prinsip perbaikan arsip ini setelah terjadi bencana, yaitu tidak menghilangkan atau mengurangi, menambah, dan merubah nilai arsip sebagai alat bukti, sehingga tetap terjaga keasliannya. Arsip-arsip statis agar dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan dan perawatan, agar apabila terjadi kerusakan bisa segera ditangani. Lalu proses merusak arsip, seluruh proses tidak akan merusak arsip sehingga lebih aman bagi arsip. Diupayakan mengganti bahan yang hilang dengan menggunakan bahan yang sama atau yang mirip dengan aslinya. Dan jangan lupa mendokumentasi proses perbaikannya sebelum dan sesudah perbaikan. Perbaikan arsip ini dilakukan oleh ahli-ahli yang terlatih ya, lebih baik Bapak Ibu yang memiliki kemampuan teknik restorasi arsip agar pada saat perbaikan yang kerusakan arsip yang khususnya yang sedang ke berat itu tidak mengalami tambah rusak apabila ditangani bukan dari petugas yang mempunyai kemampuan terlatih dari bidang restorasi atau konservator. Lalu untuk ruangan perbaikan arsip. Ruangan perbaikan arsip ini lebih baik terkoneksi atau dekat dengan depot arsip. Juga untuk suhu dan kelembapannya juga diperhatikan di ruang penyimpanan sesuai dengan jenis arsip yang disimpan di dalam tempat penyimpanan tersebut. Lalu cahaya alami yang bersumber dari jendela bisa digunakan dan fasilitasi air juga diperhatikan. Dan lebih baik ruangan penyimpanan ini berbentuk persegi agar memudahkan untuk pengaturan rak arsipnya. Jadi kalau ruangannya berbentuk persegi itu memudahkan dalam menentukan atau menyimpan rak arsip. Lalu keamanan ruangan juga terjaga dan peralatan juga arsip sering diperbaiki dan dikunci ruangannya ya Bapak Ibu pada saat meninggalkan ruangan agar tidak terjadi pencurian arsip. Dan akses arsipnya juga hanya untuk petugas atau staf atau pejabat yang diberikan wewenang. Dan ruangan juga dibersihkan secara rutin. Ini untuk khusus ruangan perbaikan arsip. Nah, ini untuk perawatan arsip kertas. Jadi, Bapak Ibu apabila melakukan perawatan arsip kertas, ini syarat-syaratnya. Saya hanya menyampaikan persyaratannya saja. Tidak ada contohnya ya Bapak Ibu, ini harusnya teknisnya bisa dilakukan secara langsung ya. Tapi ini saya sampaikan persyaratannya saja untuk yang bahannya kertas
Di sini yang penting harus bebas lignin, bebas asam, pH-nya 6 sampai 8, lalu mempunyai ketahanan sobek yang baik. Nanti ini bisa dibaca ya Bapak Ibu, dan juga untuk perekatnya atau lemnya itu juga harus diperhatikan, pH-nya 6 sampai 8. Kandungan zat tambahannya harus serendah mungkin, sebaiknya tidak berwarna. Juga lentur dan tidak kaku ya perekat ini lem ini. Ini persyaratannya Bapak Ibu bisa dibaca apabila dasar melakukan perawatan untuk khususnya arsip kertas. Nah, ini tahapan perbaikannya. Tahapan perbaikannya dimulai dari penerimaan arsip yang diperbaiki, lalu didokumentasi, lalu dilakukan penomoran arsip supaya nanti diurutkan kembali pada saat setelah diperbaiki. Apabila dilakukan penomoran terlebih dahulu, pada saat setelah diperbaiki bisa diatur kembali dari awal sampai akhir, itu tidak berubah susunannya. Maksudnya penomoran ini maksudnya seperti itu. Lalu pemeriksaan kondisi arsipnya juga. Kondisi arsipnya ini rusaknya ringan, apa sedang atau berat. Juga dibersihkan dari menggunakan dust vakum, yaitu maksudnya vakum debu, atau menggunakan sikat juga bisa. Sikat atau kuas itu juga bisa. Lalu dalam perbaikan ini juga ditentukan nih teknik restorasi apa yang akan dilakukan terhadap kerusakan arsip yang sedang ditangani. Ya, ditentukannya dari kerusakannya apakah ringan, sedang atau berat. Lalu selanjutnya deadifikasi, yaitu dengan cara menetralkan asam pada kertas pada saat terjadi kerusakan dengan menggunakan bahan buffer. Nah, ini bisa dilihat cara penanganan deadifikasi itu di unit di preservasi ini terdapat di ANDRI ini, di Direktorat Preservasi ini ada 4 unit, yaitu unit restorasi arsip, unit reproduksi, lalu penyimpanan arsip statis, dan laboratorium arsip dan autentifikasi. Dan untuk deadifikasi ini Bapak Ibu bisa nanti akan diidentifikasi adalah bagian dari laboratorium, lalu yang melakukan adalah dari restorasi arsip. Lalu tindakan perbaikan arsipnya bisa langsung dilakukan, lalu dilakukan dokumentasi pada saat belum perbaikan dan setelah direstorasi, dan membuat daftar arsip yang direstorasi. Nah, ini preservasi kuratif untuk yang arsip kertas. Kuratif itu apabila telah terjadi kerusakan. Satu, dengan cara menambal dan menyambung secara manual. Metode ini bisa dilakukan untuk arsip yang kerusakannya relatif ringan, sedikit, atau jumlah arsipnya sedikit. Jadi penambalan dan menyambungnya ini hanya dilakukan terhadap arsip yang hilang atau berlubang akibat faktor perusak, bisa dari serangga atau dari robek, atau dari penanganan pada saat di layanan atau penanganan saat pengolahan arsip yang dilakukan oleh petugas arsip atau arsiparis atau pengunjung pada saat meminjam arsipnya. Bisa mungkin pinggirannya terjadi kerobekan dan hilang, ini bisa dilakukan menambal atau menyambung secara manual. Dengan cara disediakan dulu nih dengan memakai bubur kertas, bisa menambal dengan potongan kertas, menyambung dengan kertas tisu. Ini bukan kertas tisu yang biasa Bapak Ibu. Ini ya. Ini Bapak Ibu kita bisa beli di supermarket, bukan ya? Ini ada kertas tisu khusus, namanya kertas tisu Kozo, itu dari Jepang. Kalau di ANDRI ada, itu kertas tisunya memang tipis sekali, serat-serat
Jadi bisa sebagai pelapis arsip kalau yang lubang-lubang atau robek. Lalu dilakukan tidak hanya memakai tisu saja, tapi ada perekatnya yang tadi telah saya sampaikan. Atau perekat ini maksudnya lemnya. Jadi agar tisu menempel ke arsipnya yang sedang diperbaiki. Lalu ini bisa menggunakan teknik perbaikan menggunakan live casting, perbaikan arsip yang berlubang-lubang juga, tapi tidak dianjurkan untuk yang arsip yang tintanya luntur, yang biasanya karena banjir ya Bapak Ibu, ini tidak bisa menggunakan live casting. Jadi live casting ini menggunakan mesin khusus, proses mekanik menggunakan suspensi bubur kertas atau pulp dalam air yang dihisap melalui screen. Ada alatnya khusus untuk melakukan live casting ini. Sehingga bagian yang lembaran kertas yang hilang ini diisi oleh serat selulosa, yaitu dari bubur kertas tersebut atau pulp tersebut. Nah, ini mesin live castingnya. Jadi arsip yang berlubang tadi ditaruh di screen itu, yang kertas ini ditaruh di dalam screen tersebut, lalu seperti kayak dipres untuk menghilangkan air-air di dalam arsip yang misal terkena banjir ya Bapak Ibu. Ini alat khusus memang. Lalu ada teknik perbaikan menggunakan splicing dan sizing. Paper splicing dan sizing. Metode paper splitting ini adalah metode perbaikan arsip untuk arsip yang rapuh dengan menyelipkan atau melapisi kertas menggunakan kertas penguat atau tisu yang tadi saya bilang namanya tisu kozo yang dari Jepang. Kami masih mengimportnya dari Jepang untuk melapisi permukaan dan belakang arsip kertas yang rusak atau berlubang. Lalu teknik sizing ini memberikan lapisan dengan bahan perekat atau bahan pengisi. Ini bahan perekat untuk sizing ini menggunakan metil selulosa atau MC, campuran stretch dan metil selulosa. Dan ini tata caranya. Jadi ini bisa dilihat cairan MC ini ada di restorasi ya Bapak Ibu. Dan teknik sizing ini juga dapat dilihat di restorasi. Jadi Bapak Ibu yang nanti kalau ada kunjungan ke ANDRI untuk mau melihat atau mengetahui bagaimana teknik-teknik restorasi, bisa langsung ke restorasi di mana terlebih dahulu ini ya Bu, Bapak Ibu bersurat ke ANDRI untuk melihat teknik-teknik bagaimana preservasi untuk yang direstorasi atau reproduksi atau di laboratorium atau tempat penyimpanan arsip statis di ANDRI. Jadi ini sangat menarik kalau Bapak Ibu bisa melihat langsung, tidak hanya dengan teori yang saya sampaikan ini. Nah, ini metode enkapsulasi atau seperti laminating. Tapi kalau laminating ini kan dipres dengan panas ya. Kalau enkapsulasi ini tidak. Enkapsulasi ini adalah metode perbaikan kertas yang rapuh dengan bahan pelindung untuk menghindari kerusakan dari fisik. Nah, biasanya setelah di restorasi nih, setelah yang tadi ini restorasi menggunakan teknik manual, secara manual, menambal secara manual, maupun tadi yang metode sizing tersebut yang telah saya sampaikan, atau live casting. Nah, ini terakhirnya bisa dilakukan enkapsulasi. Enkapsulasi, tapi tidak semua arsip itu mesti di enkapsulasi ya Bapak Ibu.
Ini untuk arsip-arsip yang kuno atau peta dan cetakan atau poster khususnya ya. Untuk yang arsip yang banjir juga setelah direstorasi, misalnya ke ijazah-ijazah ini terjadi banjir, setelah dilakukan restorasi, terakhirnya ini jangan dilaminating tapi di enkapsulasi. Enkapsulasi ini bisa dilakukan sendiri kok Bapak Ibu. Dengan cara setiap lembarnya dilapisi oleh 2 lembar plastik polyester dengan bantuan double tip. Nanti Bapak Ibu bisa melihat tutorial enkapsulasi ini di YouTube, di YouTube-nya Restorasi Arsip. Nah, ini tata cara enkapsulasi. Ini memang saya tidak bisa memperlihatkan langsung ya bagaimana cara menenkapsulasi, tapi ini tata caranya. Nanti untuk bagaimana tekniknya, Bapak Ibu bisa langsung ke bagian restorasi arsip di Andri atau melihat YouTube-nya Restorasi Arsip atau YouTube-nya Arsip Nasional, tinggal cari cara restorasi arsip yang khususnya enkapsulasi. Ini saya lanjut aja ya Bapak Ibu, enkapsulasi. Nah, ini untuk yang penjilitan dan pembuatan kotak pembungkus arsip protapel. Penjilitan itu untuk arsip yang berupa lembaran-lembaran lepas untuk dijadikan satu dengan dilindungi dengan sampul ya. Penjilitan ini dilakukan untuk arsip yang berbentuknya buku atau jilitan yang mengalami kerusakan lemnya atau jahitannya yang lepas. Lembaran pelindung atau lembarannya lepas atau sobek. Arsip yang lembarannya lepas tidak dilakukan penjilitan yang apabila kondisi kerusakannya parah. Jadi dibuatkan kotak pembungkusnya dulu agar tidak tercecer. Nah, ini tata cara pembuatan kotak pembungkus arsip atau protapel. Ini Bapak Ibu bisa baca dulu bagaimana pembuatan kotak pembungkus arsip protapel ini. Nanti untuk teknisnya itu bisa langsung ke restorasi untuk melihat untuk melihat langsung bagaimana sih protapel ini. Atau bisa lihat ke penyimpanan arsip yang sudah dibuat kotak pembungkusnya. Nah, seperti ini. Jadi ini papan board atasnya ini. Nah, ini di tengah-tengahnya kan arsip. Atasnya ini papan board. Papan atau board, mohon maaf. Lalu arsipnya jadi terlindungi dari papan ini. Lalu nanti itu dijahit memang dijahit dengan menggunakan benang khusus ya. Benang khusus ini biasanya arsip-arsip yang tercipta pada saat zaman kolonial. Ini masih yang dijahit. Baik, lanjut. Ini untuk perbaikan arsip peta dengan cara Lamatek cloth. Lamatek cloth ini kain perekat yang apabila terkena panas di atas 700 Celcius akan menempel seperti laminating ya Bapak Ibu. Tapi ini bukan laminating, ini kain perekat khusus dan itu dipres dengan cara panas. Itu ada alatnya ya yang paling bawah. Ini alatnya, alat presnya yang sebelumnya dilapisi dulu dengan kain Lamatek cloth. Nah, ini preservasi secara kuratif untuk arsip yang audiovisual. Arsip audiovisual ini ada foto, video, dan ini untuk yang arsip foto.
khususnya negatif foto yang kotor dan berjamur dilakukan pembersihan dahulu menggunakan negatif cleaner yang bahan kimianya yang digunakan adalah isopranol hidrofluoroter dengan cara menggosokkan searah secara perlahan. Dan arsip foto ini apabila telah dilakukan perbaikan agar disegerakan untuk dialihmediakan atau dialihmediakan agar arsip foto yang walaupun sudah direstorasi agar kerusakannya ini nanti di masa yang akan datang terjadi kerusakan, tapi kita sudah mempunyai duplikasinya, Ya, lanjut, ini untuk arsip film. Arsip film ini sebelum dilakukan perbaikan, diidentifikasi dulu pada fisik arsipnya menggunakan AD strip atau indikator bromokresol untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi di arsip film. Dan arsip film yang berbahan dasar asetat apabila mengalami kerusakan dengan ditandai adanya bau asam atau cuka. Jadi apabila Bapak Ibu menyimpan arsip film di ruang penyimpanan di daerah Bapak Ibu masing-masing, apabila tercium bau cuka atau bau asam, itu berarti arsip filmnya telah terjadi kerusakan. Ditandai seperti itu. Lalu terjadi pelengkungan. Selain itu ada jamur-jamur atau putih-putih untuk yang di fisik arsipnya. Dan kalau arsip film yang rusak itu sampai terputus, digunakan splatter dengan menggunakan splatter tape. Nah, ini dilakukan oleh Andri di bagian restorasi juga untuk yang arsip film apabila terjadi kerusakan. Lalu untuk ini arsip video dan rekaman suara. Arsip video yang terjadi kerusakan diperbaiki dengan menggunakan mesin pembersih, yaitu video kaset evaluator atau cleaner, yang bekerja secara otomatis untuk memeriksa fisik video tape dari kerutan, dari kusut, dan kerusakan bagian tepinya. Apabila terjadi residu bahan kimia, maka perlu dibersihkan terlebih dahulu nih Bapak Ibu dengan kertas gosok berwarna putih yang berserat panjang dengan menggunakan tape cleaner tersebut. Dan untuk yang arsip rekaman suara dengan menggunakan proses reklamasi, yaitu perolehan signal suara dari deteriorasi atas kerusakan rekaman aslinya, lalu perbaikannya secara manual dengan mengcopy secara elektronik untuk menghilangkan suara bising. Nah, ini tahap ini ada di reproduksi ya Bapak Ibu untuk yang arsip rekaman suara atau arsip video soal ini. Apabila terjadi kerusakan, ini bisa Bapak Ibu lihat cara penanganannya di reproduksi, di unit reproduksi. Lalu pembersihan tape-nya menggunakan swab atau penyika isopropol. Restorasi di unit restorasi. Nah, ini pengendalian hama. Preservasi kuratif ini juga kita perlu pengendalian hama dengan menggunakan bahan kimia maupun non-bahan kimia. Dengan menggunakan bahan kimia, pengendalian hama ini dilakukan dengan tahapan fumigasi, yaitu untuk mengendalikan hama atau organisme yang dapat merusak arsip dengan cara pengasapan atau fogging yang bertujuan untuk mencegah ataupun mengobati dan mensterilisasi. Jadi ini perlu dilakukan fumigasi
apalagi terhadap arsip yang baru saja diakuisisi sebelum disatukan dengan arsip di tempat penyimpanan Bapak Ibu. Jadi, atau bisa juga dilakukan fumigasi secara keseluruhan untuk arsip yang hasil akuisisi, mungkin ada tempat ruangan khusus dulu atau tempat transit di ruang hasil akuisisi, jadi jangan disatukan dulu dengan ruang penyimpanan, atau memang kalau tidak ada tempat khusus untuk ruang transit dari hasil akuisisi, bisa disatukan ke ruangan penyimpanan, apabila hanya Bapak Ibu hanya punya satu tempat ruang penyimpanan, tapi dilakukan fumigasinya secara berkala ya Bapak Ibu, minimal 1 kali dalam setahun. Jadi untuk mencegah maupun untuk mengobati ya di sini atau mensterilkan dari serangga-serangga atau dari hama-hama, yaitu serangga hama itu ya tikus ya, serangga-serangga yang akan merusak arsip. Fumigasi ini dengan menggunakan bahan kimia yang dalam tekanan dan suhu normal berbentuk gas dan bersifat beracun terhadap makhluk hidup yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi pada saat fumigasi ini juga ditangani oleh orang atau petugas yang biasa yang sudah melakukan atau petugas yang telah terbiasa melakukan fumigasi. Jadi jangan sembarangan melakukan fumigasi ya Bapak Ibu, karena menggunakan bahan kimia yang beracun. Kalau bahan kimianya itu yang digunakan etilen oksida atau metil bromin, fosfin dan sulfur fluoride, timol kristal, di mana untuk menggunakan bahan kimia fumigasi ini bisa menggunakan fosfin yang dilakukan di mana sterilisasi setelah dilakukan fumigasi ini selama 3-5 hari. Bisa dilakukan fumigasi ada 1 hari, 1 kali 24 jam, tapi untuk sterilnya 1 hari di 2 hari. Ini saya lupa menggunakan bahan kimia apa. Bukan fosfin deh, ada yang lebih friendly dari bahan fosfin ini. Selain fumigasi, untuk dilakukan pencegahan, Bapak Ibu dapat ditaruh kapur barus. Jadi kapur barusnya bukan di dalam box ya Bapak Ibu, tetapi di luar di ruangan penyimpanan, di pojok-pojok ruangan, di pojok-pojok ruangan penyimpanan. Jadi bukan di dalam box, karena kapur barus ini kan nanti dia akan mengeluarkan noda nih, putih-putih, di mana nanti apabila tertempel mengenai arsip, nanti akan jadi noda di arsip tersebut. Jadi apabila Bapak Ibu untuk tahap pencegahan di ruang penyimpanan dengan menggunakan kapur barus, itu jangan di dalam boxnya, tapi di pojok-pojok ruangan penyimpanan. Kalaupun di rak arsip yang besi tersebut, itu jangan mengenai di luar box ya, di luar boxnya. Jadi apabila kapur barus itu hanya mengenai boxnya, tapi bukan mengenai arsip. Kalau kapur barus tersebut menodai box, kan bisa diganti nih boxnya. Tapi kalau mengenai arsip itu akan lebih sulit untuk memperbaikinya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan restorasi kan terhadap arsipnya. Kalau kapur barus yang mengenai box itu bisa melakukan penggantian box saja. Dan nah ini fumigasi dilakukan oleh teknisi fumigasi yang terlatih, yang bersertifikat serta menggunakan peralatan keselamatan kerja standar. Ini ada petugas-petugas atau Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan teknisi yang berkompeten ini ya, untuk fumigasi jangan dilakukan sendiri. Lanjut, ini untuk penggunaan non bahan kimia. Pengendalian hama menggunakan bahan kimia, yaitu bisa menggunakan freezing, tapi tidak dianjurkan untuk arsip yang sudah rapuh ya Bapak Ibu.
yang dimana dilakukan freezing ini dilakukan terhadap arsip yang masih baik lah, jangan yang rapuh, karena kalau rapuh ini penanganannya juga lebih sensitif, seperti kadang dipegang saja tuh dia sudah rapuh gitu loh, rontok. Apalagi untuk yang arsip kertas itu sudah langsung rapuh saja, langsung rontok saja. Dan kita itu juga untuk menangani arsip yang rapuh ini yang mengalami rusaknya berat, itu juga tidak bisa menggunakan jari jemari kita langsung, ya harus menggunakan sarung tangan khusus yang latex itu, yang seperti dokter-dokter atau yang pekerja-pekerja di lab itu menggunakan sarung tangan plastik khusus itu untuk yang arsip yang rapuh. Nah, ini untuk metode pengendalian hama ini untuk yang freezing untuk arsip yang masih dalam keadaan baik, yang dibungkus atau disimpan secara rapat untuk menghindari serangga keluar. Lalu arsip ini dibekukan di suhu 29, minus 29 selama 72 jam, atau pada suhu minus 20 selama 48 jam. Seperti perlakuan fumigasi, setelahnya dikembalikan lagi ke tempat penyimpanan yang sesuai. Jadi peta lokasi tempat penyimpanan ini harap Bapak Ibu disiapkan agar pada saat melakukan perbaikan atau preservasi arsip, letaknya ini tidak berubah sesuai dengan daftar atau peta lokasi tempat penyimpanannya. Jadi pada saat pengambilan dan pengembalian itu ditandai atau jangan sampai berubah supaya tidak mengalami kebingungan pada saat nanti arsip tersebut untuk dijadikan pameran atau untuk dilayankan di layanan arsip statis. Lalu bisa juga penggunaan non-bahan kimia dengan pengendalian hama dengan cara modifikasi udara dengan mengatur udara, kadar oksigen, lalu menaikkan karbon dioksida. Modifikasi udara ini dapat dilakukan dalam ruangan khusus atau wadah plastik dengan low permeability. Jadi pengendalian hama ini ada dua cara, dengan cara bahan kimia dan non-bahan kimia. Baik, mungkin materi tentang preservasi arsip ini yang telah saya sampaikan sudah cukup ya Bapak Ibu. Untuk lebih melihat teknis bagaimana tata caranya, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu dan ada petugas yang lebih mumpuni, yang lebih berkemampuan untuk preservasi ini. Jadi Bapak Ibu apabila berkunjung ke ANDRI dapat sebelumnya ya Bapak Ibu bisa meminta untuk ke bagian preservasi arsip bagaimana cara merestorasi arsip yang telah terjadi kerusakan maupun ringan atau maupun berat. Dan untuk yang penggandaan atau mengalih mediakan arsip itu bisa ke reproduksi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung bagaimana cara mengalih mediakan atau mereproduksi arsip, arsip kertas maupun audiovisual. Dan untuk melihat peta lokasi atau tempat penyimpanan arsip statis di ANDRI, Bapak Ibu juga bisa langsung melihat dan juga bagaimana sih menangani atau bahan-bahan menangani arsip sebelum terjadi kerusakan atau cara mengidentifikasi arsip terjadi kerusakan yang ringan, sedang maupun berat, bisa Bapak Ibu mengunjungi bagian laboratorium dan autentifikasi arsip. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas atau kurang memuaskan, dan mohon maaf saya tidak bisa
berikan teknis bagaimana cara preservasi arsip. Baik, terima kasih Bapak.